Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya, akan bahas tentang masalah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap para pegawai pajak yang melakukan korupsi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Hari Jumat 9 Januari 2026, tim penindakan KPK bergerak setelah mendapatkan informasi adanya penyerahan uang dari pihak swasta kepada pejabat pajak. Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi terpisah di Jakarta sejak Jumat siang hingga malam hari. Total 8 orang ditangkap dalam operasi ini yang terdiri dari 4 oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, dan staf dari PT Wanatiara Persada. Barang bukti awal dalam OTT ini ada. Jadi kerjasama tuh ya antar tadi pegawainya ada, dari konsultannya sama dari pihak swastanya. Jadi itu bekerja sama untuk menurunkan nilai pajak ya, yang mungkin awalnya besar diturunkan sampai angka yang cukup kecil gitu ya, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tapi ini sangat merugikan negara gitu. Yang misalnya awalnya negara bisa dapat banyak, tapi gara-gara ada kerjasama seperti ini, negara bisa terpotong ya pajaknya, sehingga ada kebocoran gitu ya. 93 juta rupiah, valuta asing sebesar 165 ribu dolar Singapura atau sekitar 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia emas seberat 1,3 kg senilai kurang lebih 3,42 miliar rupiah. Total nilai sitaan OTT mencapai 6,38 miliar rupiah. Pihak-pihak yang ditangkap dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan 1x24 jam guna menentukan status hukum mereka. Pada Minggu 11 Januari 2026, KPK secara resmi mengumumkan status tersangka dan menahan 5 orang kunci. Dari internal pajak adalah Dwi Budi DWB, Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Lalu Agus Syaifuddin AGS, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi. Kemudian Askop Bahtiar ASB selaku tim penilai pajak. Sedangkan dari pemberi atau pihak swasta adalah Abdul Kadim Sahbudin ABD, konsultan pajak yang juga memiliki PT NBK, dan Edi Yulianto EY, staf PT Wanatiara Persada. Itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat saudara ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima saudara EY selaku staf PTWP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Jadi ditangkap tuh ya. Pasal yang disangkakan kepada penerima yakni pejabat pajak adalah pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor mengenai suap dan gratifikasi. Sedangkan pemberi yakni pihak swasta dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor mengenai pemberian suap. Menanggapi adanya 3 pegawai Jadi kok suap menyuap itu kedua belah pihak kena ya, nggak bisa dikenakan hukum. Jadi yang suap itu dari swastanya, dan yang menerima suap itu dari pihak pegawai pajaknya. Jadi itu bisa kena hukum dua-duanya, suap menyuap gitu kan. tersangka, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak yang terjerat OTT KPK di Jakarta Utara. Pendampingan hukum ke anak buahnya bukan sebagai bentuk intervensi, namun akan berjalan dengan proses hukum yang berlaku. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah. Duduk perkara ini bermula dari temuan kurang bayar pajak bumi dan bangunan PBB PT Wanatiara Persada tahun 2023 sebesar 75 miliar rupiah. Melalui kesepakatan jahat, oknum pajak meminta fee miliaran rupiah agar nilai pajak tersebut diturunkan.
Akhirnya, nilai pajak didiskon sebesar 80% menjadi hanya 15,7 miliar rupiah yang mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai 59,3 miliar rupiah. Ya, jadi bayangin tuh kerugiannya hampir 60 miliar gitu. Jadi 80% itu yang bisa masuk ke negara nih, 60 miliarnya itu akhirnya bisa hilang gitu. Jadi 15 miliar ini yang sisanya gitu. Mungkin nanti ditambah lagi dengan pemulusnya gitu kan. Jadi 15 miliar ini kan masuk ke negara. Nanti sisanya itu mungkin masuk ke kantong para pegawai itu yang melakukan korupsi, yang disuap itu, supaya bisa jalan. Bayangin 80% hilang gitu ya pajak yang harusnya masuk ke negara. Disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah. Terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Berarti kalau rakyat biasa begini itu sangat sulit. Jadi pajak itu pasti sangat ketat gitu kan, sesuai dengan dokumennya. Kita nggak mungkin untuk menego gitu ya pajak yang kita punya gitu. Tapi mereka yang memiliki kekuasaan seperti tadi ya, para perusahaan swasta, terus para pegawai pajak yang melakukan kong kali kong kerjasama gelap seperti ini, itu bisa menego pajak gitu ya, kayak soalnya punya koneksi gitu ya. Itu yang menjadi masalah. Kita sebagai rakyat yang kecil yang nggak bisa apa-ngapain itu nggak punya kekuasaan untuk melakukan negosiasi karena sudah ada peraturannya. Ya kita hanya bisa ngikutin, tapi mereka yang berkuasa, mereka bisa mengubah peraturan semau mereka gitu kan. Tapi akhirnya ketahuan dan bisa dicegah gitu ya, bisa diusut kasusnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan tidak ada yang melakukan hal yang sama, karena ini merugikan negara. Uang pajak yang harusnya besar tapi yang masuk kecil, sehingga ketika mau dikembalikan ke masyarakat itu jadi nggak efektif gitu ya. Bayangin 60 miliar itu bisa digunakan buat banyak hal. Itu bisa disalurkan ke banyak tempat yang bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tapi malah masuk ke kantong-kantong tadi ya para orang yang bekerja sama tadi, yang dari pihak pajaknya, yang swasta, sama yang konsultannya. Atau ada bargaining di situ ya, tawar menawar di situ, turun 60 miliar. Atas penurunan tersebut ya, si oknum ini, AGS ini minta ada ini bagian gitu ya, minta bayaran ke PTWP ini disuap 8 miliar. Namun demikian PTWP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PTWP 15,7 miliar. Gitu ya kan, jadi bisa turun sampai 80% itu pasti nggak semerta-merta bisa turun begitu aja, pasti ada sesuatu gitu ya, kayak misalnya suap tadi gitu. Jadi untuk melancarkan kerjasama tadi itu pasti butuh bayaran gitu ya. Jadi bukannya masuk ke negara, si perusahaan ini bayar ke kantong-kantong para pegawai pajaknya supaya bisa diturunkan sampai 80% gitu ya. Jadi itu korupsinya yang harusnya masuk ke negara, akhirnya masuk ke kantong para pegawai pajak yang melakukan ini kerjasama seperti ini. Jadi oknum-oknum ini yang merugikan negara. Bagaimana bisa ada konsultan pajak terlibat dalam kasus ini? Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS, pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu, dibukukan atau keluar bisa pertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PTWP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Yang dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PTWP ini seolah-olah meng-hire PT NBK. Ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya,
konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Gitu ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS, ya. Ya, jadi kalau misalnya di akuntansi itu ada namanya check and balance. Jadi nggak bisa semerta-merta tuh kayak kita mau ngebayar apa nggak ada catatannya. Jadi harus ketahuan ini keluaran berapa dan untuk apa fungsinya. Itu pasti ada pertanggungjawabannya lah nanti kalau misalnya di perusahaan misalnya setiap tahun gitu kan ke para investor dan sebagainya, pokoknya untuk pembukuan. Nah itu nggak bisa semerta-merta bisa dikeluarkan begitu saja misalnya 4 miliar tadi. Makanya kan harus dibuat skema atau sistem supaya 4 miliar ini pengeluaran yang wajar gitu yang bisa dipertanggungjawabkan tadi. Jadi dianggapnya oh ini untuk jasa konsultasi gitu ya. Jadi kayak seolah-olah uangnya tadi itu ya uang kotor tadi ya untuk menyuap para oknum tadi, oknum pegawai pajak itu dicuci bagaimana caranya dengan jasa konsultasi gitu. Jadi oh ini uang untuk konsultasi nih, uang bersih gitu. Padahal uang tadi itu untuk menyuap tadi supaya uang pajak tadi itu bisa diturunkan hingga 80% gitu ya. Jadi itu ada pencucian uang juga yang awalnya tadi ya untuk ke direkturnya atau untuk ke para oknum ya pegawai pajaknya itu akhirnya dicuci dulu gitu dengan jasa konsultasi gitu. Itu skemanya untuk apa ya menghilangkan jejak lah. Jadi kan kalau misalnya langsung diberikan itu kan kayak rasanya kayak mencurigakan ada yang janggal gitu. Tapi dengan pencucian uang ini gitu ya dengan orderan kayak fiktif inilah jasa konsultasi itu akhirnya seolah-olah adalah hal yang wajar dan bisa dipertanggungjawabkan. 12 Januari 2026 dilakukan penggeledahan selama 11 jam mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat di kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita dokumen pemeriksaan pajak PT WP, rekaman CCTV, laptop serta tambahan uang tunai senilai $8.000 Singapura atau sekitar 105 juta yang ditemukan di lokat. Sehari kemudian, penggeledahan juga berlanjut ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP di Gatot Subroto pada 13 Januari 2026. Jadi penggunaannya juga nggak cuma pakai uang saja gitu ya, bahkan bisa pakai logam mulia, terus pakai uang mata asing ya, valuta asing juga itu bisa digunakan untuk menghilangkan jejak. Jadi kalau pakai uang rupiah kan ketahuan tuh, oh rupiah nih jumlahnya besarnya segini, transfer dari mana ke mana gitu, itu lebih jelas gitu kan, karena uangnya rupiah. Tapi kalau misalnya udah diubah ke bentuk lain kayak logam mulia, terus kayak perhiasan, mungkin pakai uang mata asing ya, itu juga bisa menghilangkan atau mempersulit apa ya, pelacakan uang itu ya. Jadi itulah cara untuk mencuci uang ya, atau menghilangkan jejak dari korupsi seperti ini. KPK di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara ini merupakan OTT pertama di tahun 2026. Di awal tahun. Sepanjang tahun 2025, KPK telah melakukan 11 kali operasi tangkap tangan, menetapkan 118 tersangka korupsi, serta memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 1,53 triliun rupiah. Ya, jadi di waktu yang singkat ini udah banyak yang ketangkep lah. Jadi mungkin ada peningkatan kinerja dari KPK untuk menangkap para tersangka ya yang melakukan korupsi ini. Itu bisa merugikan banyak ya. Kalau misalnya kita lihat dari berapa kasus, mungkin jumlahnya mungkin ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar gitu. Kalau semuanya digabungkan itu kerugiannya mungkin bisa sampai triliunan. Nah ini itu dalam waktu singkat aja udah sebesar itu kerugiannya. Bayangin kalau misalnya sepanjang tahun dan dilakukan dalam waktu bertahun-tahun, gak cuma tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan. Jadi ini yang akan bermasalah gitu, karena udah mengakar dan sekarang sedang dibersihkan. Itu yang menjadi tujuan kita bersama ya. Semoga di masa yang akan datang itu semakin banyak orang yang bisa ditangkap gitu untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka gitu, dan kedepannya bisa dibersihkan lah yang dinamakan korupsi ini ya. Walaupun sangat sulit, tapi itu adalah sesuatu yang mungkin jika kita bekerja bersama-sama untuk menanggulangi masalah seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi lah yang dinamakan korupsi di negara ini. Walaupun ya mungkin terdengar sulit untuk dilakukan,
Tapi kalau kita mau gitu, misalnya pengawasan diperketat, terus hukumannya diperberat ya. Jadi orang tuh takut untuk melakukannya. Sehingga ketika tertangkap sekalipun itu bisa dimiskinkan atau bisa diberikan hukuman yang layak gitu ya. Jadi orang tuh benar-benar akan menghindari yang namakan korupsi. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.